quality management dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Total quality management juga memiliki arti sebagai suatu cara meningkatkan kestabilan secara berkelanjutan di setiap tingkatan operasi atau proses, dalam setiap tempat fungsinya dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Baiklah, selanjutnya adalah falsafah dari Total Quality Management TQM adalah selalu meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai strategi dalam jangka panjang perusahaan dalam bersaing dan bertumbuh. Falsafah manajemen menjelaskan tentang cara pemahaman falsafah manajemen secara sistematik dapat menjadi alat untuk meramalkan dan mengendalikan peristiwa atau gejala yang muncul dalam praktek manajerial, sedangkan untuk proses manajemen berguna untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, untuk menentukan strategi dan rencana kerja menjadi program kerja, pelaksanaan kegiatan operasional, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan pengorganisasian, dan bidang kajian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Prinsip manajemen bersifat luas atau fleksibel dan tidak mutlak, tetapi harus diterapkan sesuai dengan perubahan dan kondisi-kondisi yang khusus. Karena jika manajemen tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka besar sekali kemungkinan akan timbul mismanajemen, salah urus. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan, maka prinsip dasar sangatlah penting dalam praktek manajemen. Selanjutnya, konsep total quality management. Yang pertama, epistemologi pendidikan. Yang kedua, etika pendidikan, membahas nilai. Yang ketiga, metodologi pendidikan. Yang keempat, ontologi pendidikan. Yang kelima, sosiologi pendidikan. Yang keenam, estetika pendidikan. Yang ketujuh, filsafat pendidikan kontemporer. Selanjutnya, prinsip Total Quality Management, yang itu terdapat 10 prinsip. Yang pertama, orientasi pada siswa. Kedua, kualitas berkelanjutan. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan. Yang keempat, pemahaman terhadap proses. Yang kelima, pengukuran dan pemantauan kinerja. Keenam, pemimpin yang kuat. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang ke-8, pengembangan sumber daya manusia. Ke-9, pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang ke-10, inklusi dan keadilan. Inilah beberapa prinsip yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Julita akan melanjutkan tentang metode Total Quality Management. Dalam kaitan ini, Dikmenkumdiknas itu mengedepankan 4 metode untuk peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu school review. Nah, dalam school review ini yaitu proses itu mengharuskan seluruh komponen sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan, misalnya antara orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan sekolah. Yang kedua yaitu benchmarking, yaitu kegiatan untuk menetapkan standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam sebuah periode tertentu. Contohnya dalam perilaku mengajar, bisa saja standar yang telah ditetapkan dan direfleksikan pada guru yang dikenal baik oleh siswa yang memiliki prestasi dalam mengajar. Yang ketiga yaitu quality assurance, yaitu bersifat proses oriented. Artinya, proses ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai standar yang telah ditentukan.
Yang keempat yaitu quality control, yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas. Nah, untuk peningkatan mutu ini juga harus berorientasi kepada kebutuhan dan harapan pelanggan. Maka, layanan suatu lembaga pendidikan itu juga harus memperhatikan masing-masing dari pemanfaat layanan pendidikan tersebut. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.